Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu muqtadi. Summa salatu wassalamu sarmada. Setelah pengarang membaca bismillah, hamdalah, setelah itu menyandarkan dengan keduanya lafaz sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. As-sholat, sholawat, secara bahasa artinya itu doa yang baik. Sholawat tersebut ketika disandarkan kepada Allah, maka maknanya itu bertambahnya kenikmatan disertai suatu pengagungan. Jadi maksudnya itu ketika Allah bersolawat kepada seseorang, itu artinya Allah itu menambahkan nikmat kepada seseorang besertaan mengagungkan atau menghormati. Waqat waroda an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sholata minallah rahmah wa minal abdi doa wa minal malaika istighfar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ada hadis berkata seperti ini. Anna sholata minallah rahmat. Sholawat dari Allah itu rahmat. Wa minal abdi doa. Kalau dari seorang hamba itu artinya doa. Wa minal malaika istighfar. Dan dari malaikat itu artinya istighfar. Jadi kalau misalkan ada kata-kata seseorang berselawat kepada siapa, itu artinya dia berdoa. Ketika ada suatu redaksi mengatakan malaikat bersolawat kepada siapa, itu artinya istighfar. Atau ada suatu redaksi bilang Allah sholawat kepada siapa, itu artinya rahmat Allah. Terus summa sholatu wassalam. Assalam itu artinya penghormatan, salam seperti biasanya, suatu penghormatan yang pantas bagi Nabi. An-Nabi. An-Nabi itu suatu lafaz dalam bahasa Arab atau dalam konteks agama Islam kita, itu ketika mutlak tidak disandarkan kepada siapapun, tidak ada penyandaran terhadap apapun, itu artinya lafaz Nabi ini bermakna Nabi Muhammad. Kecuali ketika ada sandaran Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Lafaz Nabi ini itu ada dua maknanya, pengertiannya. Pertama itu dari sisi yang lebih umum, dan yang kedua itu sisi yang khusus. Maksudnya gimana? Fa'alal awal huwa insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighihi amla. Fa'in umira bidzalik fa rasulun aidan fa nabiyyun a'ammu minar rasul. Ketika kita mengikuti pengertian nabi yang umum, sifatnya itu umum. Nabi itu artinya manusia laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu membawa syariat. Entah itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Nah, namun ketika diperintah untuk menyampaikan, maka statusnya nambah. Setelah jadi nabi, maka statusnya rasul juga. Jadi di sini nabi itu lebih luas maknanya dibanding rasul. Berarti ada kalanya nabi tapi belum rasul, tapi ada kalanya nabi juga rasul. Ketika diperintahkan berarti dia nabi juga rasul. Atau ada pengertian yang kedua yang maknanya itu lebih khusus. Artinya tidak bercampur keduanya. Wa alasani huwa insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi bisya'in liya'mana bihi fi nafsihi wa rasul insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi bisya'in liyablighahu ila ghairihi. Sama Nabi menurut pengertian yang lebih khusus itu artinya manusia laki-laki merdeka diberi wahyu membawa syariat. Tapi di sini bedanya, setelah membawa syariat, Nabi itu mengamalkan syariat tersebut untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada pengertian Rasul, ialah manusia laki-laki yang merdeka diwahyukan membawa syariat untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi di sini tidak campur
Kalau kita mengikuti pengertian yang lebih khusus, artinya nabi ya nabi. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain berarti rasul, bukan berarti nabi di situ. Jadi hanya perbedaan bahasa lah, tapi sama aja sebenarnya keduanya. Terus nabi itu hanya ada laki-laki, karena ada ayat di Al-Quran berkata, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus kepadamu kecuali laki-laki yang telah kami beri wahyu. Terus lafadz nabi di sini itu ada dua sisi, diambil dari dua sisi. Ada pembacaan ada dua sisi. Pertama dengan dibaca tasdid nabiyun, nabiyun, sama yang kedua dengan hamzah nabiun, nabiun, nabiyun sama nabiun. Yang pakai tasdid nabiyun itu diambil dari lafadz nubuwah, nabuwah. Ma'khudun minan nabuwah wa huwa al-makan al-murtafi sumya an-nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati aw rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Diambil dari kata nabuwah, artinya itu dalam bahasa Arab suatu tempat yang tinggi. Jadi kenapa nabi itu dinamai seperti itu, karena beliau itu derajatnya itu ditinggikan, atau makna lainnya bisa juga beliau mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Lalu mengikuti pengambilan yang kedua ketika memakai hamzah nabiun itu diambil dari kata an-naba, artinya itu khobar. Ma'khudun minan naba wa huwa al-khobar li'annahu mukhbarun au mukhbirun anillah ta'ala. Kenapa diambil seperti itu lalu dinamakan nabi, diambil dari nabiun itu karena nabi itu seseorang yang diberi kabar, mukhbar, atau mukhbir, orang yang memberi kabar, diberi kabar atau memberi kabar dari Allah Ta'ala. Terus wa alihi al-murad bihim fi maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqiyyin lima ja'a fil hadis an Anas bin Malik qala su'ila Rasulullah man alu Muhammad faqala alu Muhammadin kullun taqiyyin. Lalu yang kedua ini setelah ada nabi pada baitnya kan wa alan nabi khairi, yang kedua ada wa alihi setelah alan nabi, jadi sholawat dan salam alan nabi kepada nabi, lalu wa alihi keluarga nabi. Yang dimaksud dengan keluarga nabi di sini siapa? Fi maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqiyyin. Ketika dalam konteks doa, keluarga nabi itu adalah setiap orang yang bertakwa. Kenapa bisa dimaknai tersebut? Karena itu diambil dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi itu pernah ditanyai. Pertanyaannya itu seperti ini. Siapa itu keluarga Muhammad? Lalu Nabi berkata, Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Amma fi maqami zakat wa qala Imam Malik hum Banu Hashim faqat wa qala Imam Syafi'i ta'ala Banu Hashim wal Muthalib. Adapun dalam konteks zakat ada sedikit perbedaan di sini. Kalau menurut Imam Malik yang disebut keluarga Nabi dalam konteks zakat ialah Bani Hashim saja. Adapun menurut Imam Syafi'i keluarga Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terus selanjutnya wasohbihi alan nabi wa alihi wasohbihi, keluarga dan sahabatnya. Sohbun itu ismu jam'in li sohibin bimakna sohabiin wa huwa man istama bihi sallallahu ba'da risalah mu'minan wa mata ala imanihi. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul bersama Nabi setelah diutus menjadi Nabi. Lalu orang tersebut itu dalam status iman dan mati dalam kondisi iman juga. Gairu mubtadi wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi gairu mubtadi. Gairu al-mubtadi al-mubtadi man kharaja anil haq. Artinya di sini ada dalam baitnya mengatakan salamu salam alihi wa sahbihi wa man tabi. Salawat dan salam tercurahkan juga kepada orang yang mengikuti jalan yang benar, yang tidak melakukan penyimpangan. Mubtadi itu penyimpangan. Terus siapa yang maksudnya menyimpang itu di sini? Menyimpang itu adalah man kharaja anil haq, seseorang yang keluar dari kebenaran.
Terus kebenaran itu sendiri apa? Wal haqqu huwa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah. Kebenaran adalah setiap perkara yang cocok dengan Al-Quran dan hadis. Wal ijma wal qiyas, dan ijma dan juga qiyas. Wal bid'ah, sedangkan orang yang membuat bid'ah, apa itu bid'ah? Secara bahasa, bid'ah adalah makana mukhtaron ala ghairi misalin sabik. Setiap perkara yang dibuat-buat atas contoh yang belum pernah ada sebelumnya, atas perkara yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun dari segi bahasa, wasyar'an ma'uhdisa ala khilafi amri syari. Setiap perkara yang dibuat berbeda dengan perintah syariat. Jadi ada kalanya mungkin bid'ah ini lugat secara bahasa dan syariat istilah. Ada kalanya yang istilah tapi belum tentu merusak syariat. Ada kalanya syariat tapi udah pasti bahasa. Kalau misalkan masih dari segi bahasa udah belum tentu masuk ke istilah, tapi kalau istilah udah pasti masuk ke bahasa. Faidatun, di sini ada faidah sedikit. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbati wa kullu amrin talabahu hamdallahi ta'ala wa sana alaihi subhanahu wa ta'ala wa salatu ala rasulih. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i berkata gini, uhibbu ayyuqaddima al-mar'u baina yaday khutbati wa kullu amrin talabahu hamdallah ta'ala wa sana alaihi wa salatu ala rasulillah. Saya senang jika ada seseorang ketika ingin melakukan khutbah atau setiap perkara yang ingin dia lakukan untuk melakukan memuji kepada Allah, tindakan memuji kepada Allah atau hamdulillah, alhamdulillah gitu. Wasana alaihi, dan juga sama memuji kepada Allah, wassalatu ala rasulillah, dan salawat kepada Rasulullah.